Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa kembali ngaji kitab Tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berdiri Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal Ashrafil Mubashirin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa bani sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali al-Quraidi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Thumma ila arwahi mu'allif kitab Tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Muhammad Ahmad Muhammad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdul Rahman ibn Abi Bakr as-Suyuti rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima fid dharaini wa li walidayhima wa li masyayikhihima. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa sayyidina jaddatina wa usulina wa qurrina wa lil hadirina bi majlisina hadha. Al-Fatihah. Bismillah. Sampai ayat ini halaman 14. Ya ayyuhan nasu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai para manusia. Kalau terjemah bebasnya ya hai manusia. Hai maksudnya ahla Makkah, warga Makkah.
Ibudu ya ayyuhan nasu ubudu, sembahlah olehmu wahidu, dengan mengesahkan Rabbakum, Tuhanmu, alladzi, yang khalaqakum, telah menciptakanmu, ai amsya'akum, yang telah mengadakanmu, walam takunu, dan tiada kamu semua, syai'an, sesuatu, wa khalaqa, dan diciptakannya, alladzina, orang-orang, min qablikum, sebelum kamu, la'allakum, agar kamu, tattaquna, bertakwa, bi'ibadatihi, dengan beribadah kepada Allah, iqabahu, terpelihara dari siksa, wala'alla, dan lafaz la'alla itu pada la'allakum, wala'alla, dan lafaz la'alla fil asli, asal maknanya litaraji, untuk mengungkapkan harapan, wafi, namun dalam kalamihi ta'ala, kalamihi, firman Allah ta'ala, Allah ta'ala, litahqiqi, untuk menyatakan kepastian, ayat ini saya jelaskan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dengan kata-kata Anas, ya Anas, bukan ya Bani Adam. Kalau Bani Adam itu berarti anak cucu Adam. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun dan sebagainya. Ini nas. Berarti global, siapapun yang merasa menjadi manusia, apapun golongannya, apapun agamanya, ini diseru oleh Allah. Jadi ini hampir mirip-mirip dengan kejadian yang saat ini kita alami. Allah di sini menjelaskan 3 golongan manusia. Ya, dulu di Makkah ada 3 golongan manusia. Yang pertama kaum mukmin. Ya, kaum mukmin. Orang mukmin ini juga dibagi 2. Pertama orang mukmin yang muqarrabun, yaitu yang telah dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah. Mereka alim, mereka mampu memahami Islam dengan baik. Ya, ini muqarrabun namanya. Ada orang mukmin yang abror, abror. Kalau di sini jadi brandingnya masjid, brandingnya musola al-abror. Orang-orang yang baik, yaitu orang mukmin yang soleh namun belum memahami Islam secara mendalam. Contohnya jenengan ini sudah soleh, kemana-mana pakai baju menutup aurat, ya, pakai kopiah, tapi belum paham Islam yang sebenarnya, belum bisa membedakan mana syariat, mana fikih. Ya. Terus ngomong di media seenaknya. Ya, ini orang mukmin. Tapi berbeda orang mukmin di zaman Nabi. Kalau sudah mukmin ya sedikit dawuh apa yang dikatakan Nabi. Bukan seperti kita. Kita kalau diperintahkan oleh ulama mikir-mikir, benar kan ngomongin ini. Kedua ada kelompok kafir, ya, tadi mukmin dibagi 2, yaitu muqarrabun dan abror. Yang kedua ini yang dimaksud Allah ya ayyuhan nas, ini orang-orang kafir. Ya, orang kafir di Makkah pada waktu itu juga ada 2. Yang pertama orang kafir militan. Ya. Kalau sekarang kan kita menyebut itu orang Kristen taat, Katolik taat, itu yang militan. Seperti jenengan ini, wah itu wong NU sing militan, ya, berarti taat. Sopo jarene pokoknya derek Yai, yang satu Muhammadiyah taat. Ya, ini peristiwa seperti itu sudah ada sejak zaman Nabi. Terus yang kedua dari golongan kafir, ini orang kafir pembiu. Kayak mana pembiu itu? Ya kayak buzzer gitu. Di sing bayar yang ngecek. Bila perlu pakai jubah ya pakai jubah. Zaman dulu begitu, zaman Nabi. Takut dibunuh ya pakai jubah. Mereka lebih ringan daripada kelompok yang militan, ini pembiu. Ya kalau zaman kita, zaman nenek moyang ada Belanda. Kalau Belanda menguntungkan ya ikut Londo. Yang menang orang pribumi ya ikut pribumi. Nah, itulah orang-orang pembiu. Yang ketiga, karena di situ ada orang munafik seperti yang dijelaskan di ayat sebelumnya, ya orang munafik. Orang munafik ini juga dibagi 2. Munafik sejati. Yang pertama ini munafik sejati, benar-benar munafik. Kelompok ini ketika berada di kelompok Islam, mereka menyatakan beriman, ya, dan cinta kepada Nabi Muhammad. Ini yang munafik sejati. Mereka seakan-akan mau berjuang demi agama Islam, ya. Tapi ketika di luar tidak bersama dengan Nabi,
menista Nabi, menista agama Islam. Ya, terus dipakailah politik identitas di zaman dulu. Jangan anggap sekarang saja politik identitas, zaman Nabi juga sudah ada politik identitas. Kemudian yang kedua ini orang munafik yang kadarnya rendah. Ya, kelompok ini ya kadar kemunafikannya lebih rendah daripada munafik yang sejati. Dalam bahasa Jawa ini mereka dikategorikan ya anut grubyuk. Kalau zaman tahun 65 ditanya, kamu PKI bukan? Bukan. Apa? BTI. Itu kalau di film. Jadi yang orang tidak tahu apa-apa itu. Nah, itu di zaman tahun 65 saja seperti itu, apalagi di zaman Nabi yang sudah 1000 tahun yang lalu. Jadi Allah menjelaskan di ayat ke-21 ini ada 3 golongan manusia. Yang pertama mukmin, kedua kafir, ketiga munafik. Dari masing-masing golongan itu dibagi dua. Mukmin yang sejati, ya mukmin pokoknya soleh. Sekarang kan juga banyak penampilan orang sekarang kan abrol semua, ya orang-orang yang dari tampak luar penampilannya kayak wis ngalim. Ibu-ibu mana yang gak jilbaban, yang gak berpenampilan yang luar biasa, bapak-bapak. Ya, tapi ketika diundang khataman Quran semaan baru diteko. Karena apa? Ya, soleh tapi tidak alim. Nah, ini soleh tapi tidak alim. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Jadi tadi Allah memberitahu kepada kita tentang 3 golongan manusia, mukmin, kafir, dan munafik. Dan Allah melanjutkan, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Alladzi yang telah menjadikan, alladzi yang ja'ala telah menjadikan, ay khalaqa yang telah menciptakan, lakum bagimu, al ardo bumi, firasan sebagai hamparan, halun lafat firasan menjadi hal, bisa ton menjadi hamparan, yuftarosu yang bisa ditempati, la woyata yang tidak tampak, bisolabati keras, awil luyunati atau tidak tampak, aluyunati lunak, fala yumkinuhu maka tidak mungkin, al istiqraru didiami secara tetap, alaiha
bumi itu. Was-samaa dan langit, binaan sebagai naungan, saqfan sebagai atap, wa anzala dan diturunkan minas samai dari langit ma'an air, fa'akhraja maka dikeluarkan bihi dari air hujan minas samarati min dari anwa'i macam-macam atau beraneka macam, as-samarati buah-buahan, rizqon sebagai rizki, lakum bagimu, takulunahu untuk kamu makan atau buat kamu makan, fata'lifuna dan kamu makankan rumputnya, bihi sebagai rizki, dawabakum binatang ternakmu, fala maka janganlah taj'alu kamu jadikan lillahi bagi Allah andatan sekutu, ai suroka'a sekutu-sekutunya, fil ibadati dalam beribadah, wa antum padahal kamu ta'lamuna mengetahui,
bahwa Allah annahul khaliqu, bahwa Allah al-khaliqu adalah pencipta, wala dan tidak bisa yakhluquna menciptakan, wala yakunu, wala dan tidak yakunu layak disebut ilahan sebagai Tuhan, illa kecuali man Tuhan yakhluqu yang menciptakan. Saya jelaskan dulu ayat 22. Ini sambungannya ayat 21 tadi. Allah menjelaskan tentang golongan manusia di kota Mekah pada waktu itu. Ada mukmin, ya, ada kafir, ada munafik. Nah, pada ayat ini orang-orang kafir Mekah mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Dia juru selamat bagi manusia. Orang mukmin Mekah mengatakan kalau Ibnu Maryam adalah Tuhan, ya. Jadi orang Mekah pada waktu itu kalau manggil Nabi Isa Ibnu Maryam karena putra Maryam, ya. Kalau Ibnu Maryam adalah Tuhan, kenapa Tuhan datangnya belakangan? Okay. Baru muncul setelah heboh-heboh. Jadi mereka mengatakan karena dibantah terus oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang munafik, maka orang-orang mukmin mengatakan kalau memang Ibnu Maryam adalah Tuhan, kenapa dia datangnya belakangan? Nah, kenapa Ibnu Maryam datangnya duluan Fir'aun yang dulu juga mengaku sebagai Tuhan? Dan sampai detik ini Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan itu saja tidak pernah punya karya sendiri dan tidak pernah bisa menunjukkan hasil karyanya, karena yang diciptakan muncul lebih dulu daripada penciptanya. Itu dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Mana buktinya kalau kamu Tuhan? Semua ini ada sebelum kamu ada. Tunjukkan satu pun, sedikit pun. Kalau nggak bisa satu, sedikit saja karya ilmiahmu di dunia ini mana? Itu Nabi Musa. Jadi terulang lagi ketika orang-orang kafir di Makkah selalu menyerang Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin. Ibnu Maryam saja tidak bisa menyelamatkan dirinya, bagaimana bisa menyelamatkanmu nanti? Kalau dia Tuhan, pasti dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau hanya kelasnya di salib saja dia bisa menghilang dari pandangan orang yang berbuat aniaya kepada dia. Nah, ini jawaban orang-orang yang mukmin muqarrabin itu kepada orang-orang kafir Mekah. Nanti kalau dengan berdebat dengan begitu, ya sudah, ini dulu sudah pernah dialami orang-orang terdahulu, ya. Jadi Tuhan tidak mungkin datangnya belakangan. Apalagi kalau kita belajar filsafat, ya, belajar al-hikmah, teori-teori seperti itu mentah. Saya kemarin mau menunjukkan dengan kitab sucinya orang-orang yang ditulis dalam bahasa Arab, ya. Mereka menulisnya
ketinggalan di besok waktu ngaji saya bawa sini. Nah, orang-orang mukmin yang muqarrabun atau muqarrabin ini selalu diserang oleh orang-orang kafir Mekah. Kalau memang yang kau katakan Ibnu Maryam itu adalah Tuhan, coba tunjukkan kepada kemana karyanya Ibnu Maryam. Kalau memang Ibnu Maryam itu adalah Tuhan. Kalau kami meyakini Ibnu Maryam adalah Nabi bukan Tuhan. Kalau Nabi datang belakangan tidak apa-apa, karena memang Nabi diutus oleh Allah belakangan. Orang-orang mukmin yang muqarrabun selalu diserang dan dia mengatakan begini, wahai orang-orang kafir Makkah, kamu selalu mengatakan segala sesuatu menuntut penjelasan ilmiahnya, logis dan masuk akal. Tetapi yang kamu yakini itu tidak masuk akal. Mana mungkin ada berhala yang kamu sembah itu bisa memberikan manfaat dan mahdharat kepada kamu. Akalmu saja mengatakan tidak mungkin. Sampai satu peristiwa, orang-orang itu mengingatkan peristiwanya Nabi Ibrahim. Bapaknya kan produsen berhala. Nah, ketika di Ka'bah itu banyaklah berhala dan yang di depan berhala paling besar. Nah, berhala-berhala yang kecil ditebang semuanya. Nah, ketika ditebang, kepalanya, lehernya hilang, terus kampaknya ditinggalkan, yang terakhir di lehernya berhala yang paling besar. Raja Namrud marah-marah, dan Namrud menuduh ini pasti perbuatannya Ibrahim. Nabi Ibrahim membela diri, kalau memang betul itu perbuatan saya, siapa saksinya? Mana buktinya? Orang yang paling benci dengan ibadah kami adalah kamu, wahai Ibrahim. Mana mungkin ada orang lain selain kamu yang merusak patung-patung sesembahan kami? Si Raja Namrudnya begitu. Ya tolong tanya saja sama sesembahan yang paling besar, siapa yang memotong leher-leher mereka? Jangan-jangan itu Tuhan marah-marah, bertengkar dengan Tuhan yang kecil-kecil, potong semuanya lehernya. Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, mana mungkin patung bisa kita tanyai? Mana mungkin patung bisa membunuh patung yang lain? Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Namrud, akalmu saja mengatakan tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menyembah patung dan menyembah berhala? Akhirnya Nabi Ibrahim gak banyak ngomong, diambillah sama pengawal-pengawalnya Namrud, langsung dibawa ke satu tempat, ya, diikat, terus ditumpuki kayu bakar. Minyaknya sudah diguyurkan di atas kayu bakar. Terus malaikat Jibril datang, Pak Ibrahim, butuh bantuan enggak? Enggak. Heran yang namanya Jibril, mau dibakar kok tidak butuh bantuan. Coba kalau jenengan yang kecil, saya butuhkan dewa penolong ini, apalagi malaikat Jibril datang. Kembali kepada Allah. Ya Allah, hambaku ini sudah kejepit, ini kepepet. Saya tawari bantuan, tidak mau. Coba saya tanya sekali lagi. Tanya sekali lagi, datang wahai Ibrahim, bagaimana, benar nih kamu gak butuh bantuan aku? Enggak, katanya tetap enggak. Jibril heran, sampai kembali kepada Allah. Ya Allah, tetap enggak butuh bantuanku ini, padahal kurang beberapa saat. Akhirnya Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, tanya dia, kalau kamu bantu tidak mau, sebenarnya minta bantuan siapa? Hai Ibrahim, kamu aku bantu tidak mau, terus kamu minta bantuan siapa? Ya memang aku tidak mau bantuanmu. Kalau aku mohon bantuan kepada
Jibril ke hadapan Allah. Ya Allah, ternyata Ibrahim itu tidak butuh bantuanku, yang dibutuhkan adalah bantuanmu. Ya sudah, kalau begitu bawa ini ayat, kasihkan pada si Ibrahim. Ibrahim, ini ada ayat firman-Nya Allah untuk kamu. Nanti ketika kamu dibakar oleh Namrud, apa bunyinya? Akhirnya Jibril mengijazahkan kepada Nabi Ibrahim. Dengarkan Pak Ibrahim, aku baca ayatnya. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kul, katakan wahai Ibrahim, ya naru wahai api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kuni, jadilah kamu untukku bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim. Ya. Kalau ayat itu jangan pakai ya, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa alayya Muhammad itu. Ya karena itu yang dawuh Allah kepada si api, ya api tidak membahayakan. Nah kemudian menjelang detik-detik dibakar, ya, semua binatang dan orang-orang menjauh dari bara api. Kemudian yang mendatangi adalah cicak terus dibul, supaya apinya membara. Makanya kita kalau ada cicak disuruh bunuh itu karena pada waktu Nabi Ibrahim itu ikut membakar Nabi Ibrahim. Tapi tidak tahu cicak yang sekarang itu perbuatan kakek moyangnya cicak, sehingga kalau ada cicak disunahkan dibunuh. Ya, jadi dulu seperti itu. Di ayat 21 orang-orang mengatakan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad tidak masuk akal, tidak logis dan sebagainya. Tapi ketika mereka ditanya oleh orang-orang mukmin yang sudah muqarrabun, mana buktinya kalau ajaran agamamu lebih logis daripada agama Islam? Ini jawabannya Allah seperti itu. Akhirnya diturunkanlah ayat ini untuk membantu orang-orang mukmin yang sudah muqarrabun. Kalau mukmin yang masih abror, bipus pokoknya dari kiai mawon bin selamat dunia akhirat. Nah itu kalimatnya mukmin yang abror. Nah pada ayat 21 ini Allah menyeru umat manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, ini semua disuruh oleh Allah. Kalau merasa jadi manusia. Dan ini menginformasikan tentang tipikal orang-orang yang beragama. Allah menginformasikan pada waktu itu kepada Nabi tipikal orang-orang yang beragama. Orang beragama itu ada yang taat, ada yang setengah taat. Kemudian orang yang beragama pun walaupun menyatakan memeluk satu agama, tidak hanya Islam, tapi dia juga kafir di dalam agamanya. Karena terminologi kafir itu munculnya dari agama Islam, dipikir yang kafir itu ya hanya orang di luar Islam. Orang di luar Islam itu kan sama dengan orang Islam. Ada yang mukmin sejati, ya ada yang katakanlah kalau di agama lain seperti Kristen itu ada yang Kristen sangat-sangat taat, ya itu yang kuat sekali. Tapi di dalamnya juga sama. Ada yang orang Kristen tapi tidak mukmin, ya kafir juga. KTP-nya Kristen tapi minggu nggak pernah ke gereja. Islam KTP-nya Jumat ya mati rokokan ngopi di warung dan jedil.
Ramadan, puasa Ramadan dia nggak puasa, warungnya yang ditutup selama. Itu kan juga orang kafir. Ya. Jangan dikira kafir itu di luar Islam. Allah menginformasikan tipikal orang beragama. Tidak hanya di kita, di agama yang lain pun sama tipikalnya, terbagi 3. Ya, kalau Kristen ya Kristen taat, ya ada yang Kristen munafik, ada yang Kristen, nah, ya, yang kafir. Orang Hindu juga sama, ada yang Hindu taat, Buddha taat, itu sama. Ini diinformasikan oleh Allah, tidak hanya Islam, semua orang yang mengaku beragama itu oleh Allah diinformasikan menjadi 3 itu. Tidak hanya Islam saja. Jangan kira istilah karena terminologi kafir munculnya dari Islam, ya Islam tidak. Orang yang di tengah-tengah Nasrani, tengah-tengah Katolik itu banyak yang kafir juga karena mengaku Nasrani, mengaku Katolik, tapi tidak mentaati perintah agamanya. Kemudian Allah memberikan satu harapan, masih ada peluang untuk kembali menjadi baik. Kamu yang Islam, kembalilah pada agamamu dengan baik. Ya, masuk Islam dengan kata-kata fisil nikafa. Masuklah dengan sempurna. Sana ikut ngaji di sana, ikut di sana. Ya. Orang menuntut semuanya syar'i, dia tidak paham. Dengan sendiri kalau ditanya, Pak, di Islam itu kan ada syariat, juga ada fikih, apa bedanya? Nah ini kalau orang abroad, waduh bisa menulis kok hafal, ya. Jadi kalau yang sudah muqarrabun harus bisa membedakan mana yang namanya syariat, mana yang namanya fikih. Syariat itu ya semua aturan yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan ditentukan oleh Nabi melalui sabda-sabdanya Nabi yang ada di hadisnya Nabi. Kemudian yang namanya fikih itu adalah tafsiran para ulama terhadap syariat. Tafsiran ulama terhadap syariatnya Allah. Jenengan sebagai muslim, ya, jenengan mengikuti ibadah madhabnya Syafi'i. Syafi'i itu kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum selesai sholatnya. Dianggap selesai kalau sudah tengok kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau madhab lain, contohnya seperti Hanafi, Maliki, Assalamualaikum warahmatullahi, sudah selesai sholatnya. Perbedaan inilah namanya fikih, karena ini pentafsiran ulama terhadap syariat. Ya. Makanya syariat tidak boleh diotak-atik, kalau fikih boleh mengikuti perkembangan zaman. Dulu orang wudu kan cukup air di genggaman tangan, begini saja. Dioles-oles kan sudah cukup. Kenapa Imam Syafi'i ketika pindah ke Mesir mengatakan wudu harus begini-begini? Ya melihat orang di Mesir ternyata make up-nya tebal-tebal, gak mungkin cuma air segini bisa membersihkan wajah. Apalagi sekarang laki-laki nggak mungkin pakai make up. Tapi kalau dengan jalan di jalan itu naik motor, berhenti, tisu wajah itu lapkan ke wajah kita. Kira-kira hitam apa enggak? Polusinya sudah seperti itu. Makanya fikihnya itu mengharuskan membasuh seluruh wajah sampai 3 kali. Ini namanya fikih. Tapi syariatnya nggak boleh kudik-kudik. Yang namanya hukum wudu sama toharohnya, ya, dasarnya sudah pasti nggak boleh, tapi tafsiran terhadap syariat itu boleh. Ya. Nah ini yang jenengan harus paham menjadi seorang mukmin yang muqarrabun. Kalau mukmin yang abror, seperti Islam itu rukunnya 5, sholat,
haji ya, semuanya itu mukmin abror. Nah, ayat ini sangat relevan ya dengan orang-orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang banyak yang melakukan perbuatan atas nama agama. Bukan zaman sekarang saja, dulu sejak zaman Nabi pun sudah banyak yang melakukan perbuatan apapun demi kepentingannya atas nama agama. Nah, kemudian kita lanjutkan ini lanjutannya. Wa in kuntum fi raibin wa in kuntum, dan sekiranya kamu fi raibin, merasa ragu, syakin, merasa bimbang, mimma, tentang apa, nazzalna, yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, minal Qur'ani, tentang Al-Quran, annahu, bahwa apa yang kami turunkan min indillahi, min dari indillahi, sisi Allah, faktu, maka buatlah, bisuratin, sebuah surat saja atau satu surat saja, mim mislihi, yang sebanding dengannya, ayil munazzali, ay maksudnya al-munazzali, dengan yang diwahyukan, wa min, dan lafaz min, lil bayani, menjadi keterangan, ai maksudnya ia surat, misluhu, yang sebanding, fil balaghati, dalam balaghahnya. Ya, di Islam itu ada ilmu balaghah, itu ilmu yang membahas kedalaman makna, namanya balaghah. Kalau mantik, ilmu logika. Fil balaghati, dalam balaghahnya,
husni dan keindahan, an-nazmi susunan katanya, nazom ya, kalau kita terkenal nazom. Wal akhbari, dan dalam menceritakan anil ghaibi, tentang hal-hal ghaib, wasuratu, dan yang dimaksud surat qit'atun adalah penggalan kata, laha dalam surat, awalu dari pertama, wa akhiru dan terakhir, aqalluha minimal, salah satu ayatin 3 ayat, wad'u dan ajaklah syuhada akum, saksi-saksimu, ai alihatakum, Tuhan-Tuhanmu atau sesembahan-sesembahanmu, allati yang ta'budunaha, allati ta'budunaha, yang kamu sembah itu, min dunillahi, min dari dunillahi selain Allah, ghairihi selain litu'inakum, yang menjadi penolong-penolongmu, in kuntum, jika kamu shodiqina, adalah orang-orang yang benar, ai maksudnya anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad, qalahu, beliau bersabda, min indi nafsihi, min dengan indi nafsihi, menurut nafsunya,
Faf'alu, coba kamu lakukan. Zalika, yang demikian. Fa innakum, bukankah kamu Arabiyuna, orang-orang Arab, fusohahu, yang fasih-fasih, bahasa jenis fasih, yang fasih. Mislahu, seperti Muhammad. Ayat ini Allah menjelaskan. Nah, ini Allah memberikan sinyal kepada kita dan orang-orang yang peragu tadi di Makkah. Ini tentang mukjizatnya Al-Quran dan tantangan bagi kaum peragu. Ini adalah Allah memberikan tantangan di zaman dulu. Kalau kamu menganggap bahwa Al-Quran ini adalah karangannya Muhammad, maka kamu saya tantang, buatlah persamaan seperti Al-Quran, satu surat. Tidak usah satu surat, minimal 3 kata saja. Banyak orang dulu membuat syair-syair seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Fil, gajah, mahual fil, apakah itu gajah? Terus orang lain tepuk tangan. Ternyata gak seindah balaghahnya seperti Al-Quran. Maka orang-orang Arab ditantang, kamu orang-orang Arab yang fasih berbahasa Arab sebagaimana Nabi Muhammad, coba buat 3 persamaan saja, mampu nggak? Kalau nggak mampu, maka kamu harus tunduk dengan Al-Quran. Karena ini tantangan Allah kepada kaum peragu. Pertama, ini Allah memberikan tantangan, kejadian yang terjadi memang dialami betul-betul oleh orang di zaman itu. Yang namanya mukjizat itu betul-betul dialami. Kita tidak mengalami, tetapi ilmu itu, mukjizatnya Nabi itu masih bisa kita pergunakan sampai detik ini. Contohnya seperti tadi yang saya jelaskan, qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Karena kita ini peragu, punya rumah besar, disiapkan apar di ujung sana, apar di ujung sana, apar di ujung sana. Apa persiapannya? Ya itu tuh jaga-jaga Gus. Itu kan SOP-nya harus ada, itu gedung seperti ini, semprotes. Kenapa tidak mengatakan qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim wa alayya? Api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim dan aku. Sekarang kan ada kita dan aku. Karena tidak tahu ilmunya, ya qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, dicoba tetap panas Gus. Ya kamu ngomongnya sama Ibrahim, kepada Ibrahim, dan sekarang juga kepada aku. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim wa alayya, dan kepadaku. Kalau Bah Imran ya wa ala ali Imran. Terus dicoba ayat pesulap merah itu sama libat. Ternyata mukjizat itu masih ada, karena jadinya nggak tahu ilmu kenabian. Ini kebakar Gus kemarin berondol. Nah, karena nggak ngaji, karena itu dulu ayat diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pernah diberi mukjizat seperti itu, ya ditambahi dengan kata-kata alayya, dan kepada aku. Api tahu, ya biar Nabi Ibrahim jadi ditambah dia sih ngomong. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim wa alayya, dan kepadaku dalam bahasa Arab kan wa
memberikan mukjizat. Dulu kalau cucunya, anak cucunya sakit, bismillahirrahmanirrahim, tombol telur enggak waras. Sekarang diminumi sirup tambah gagal ginjal. Ya rasain orang-orang peragu dengan Al-Quran ada mukjizatnya. Kata Allahnya, itu akibat kamu nggak percaya kalau Al-Quran yang namanya Al-Quran itu semuanya adalah mukjizatnya Allah. Fatihah itu ada suratul azim, surat yang agung, kamu gunakan apa saja bisa. Pokoknya dikit-dikit Fatihah, sembuh. Fatihah nggak sembuh, beli sirup, cucunya kena gagal ginjal akut. Ya, ini sudah diisyaratkan oleh Allah sejak zaman dulu. Ya. Mengapa Allah memberikan tantangan bagi para peragu tentang mukjizatnya Al-Quran, keagungan Al-Quran? Karena di zaman dulu sebelum Nabi dilahirkan, orang Arab itu banyak yang pergi ke Yunani sekolah, karena ngetop. Ya. Di zaman Nabi itu sudah ada dokter. Lu ada dokter, jangan pikir gak ada dokter. Prima Maximus itu dokter di zaman Yunani. Makanya ada filosof di Islam itu, ya Ibnu Khaldun, Ibnu Arabi, namanya ya Prima Maximus. Beliau juga belajar ke Yunani. Nah, sejarah itu karena diputus oleh orang Barat, sehingga tentang apa yang dipelajari di Yunani itu seakan-akan miliknya orang Barat. Filsafat itu, kalau di Barat namanya filsafat, kalau di Islam namanya al-hikmah, ya, itu sebenarnya konstruksi dan pola berpikir yang diajarkan oleh para nabi dan rasul di zaman dulu setelah Nabi Nuh. Ya, memikirkan sesuatu yang jelas, ini jelas, ya, pembahasannya ini itu yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Tapi sejarah itu nulisnya diberhentikan di Yunani. Makanya di zaman Alexander the Great itu mengembangkan pelajaran filsafat. Ya. Terus orang yang tidak paham juga anti dengan filsafat. Yang pertama, tantangan Quran itu diberikan Allah kepada seorang filosof. Filosof ahli pikir, coba pikirkan tentang Al-Quran ini. Galilah Al-Quran, karena Al-Quran sudah menawarkan dirinya dan sudah memproklamirkan bahwa dirinya adalah isinya mukjizat. Kebenaran itu dibawa kemana-mana juga tetap benar. Contoh, 1 tambah 1 berapa? 2, itu filsafat. Ya, kebenaran dibawa kemana-mana, 1 tambah 1 berapa? Ya 2. Si ngomong nobah presiden, si ngomong nobah maling, kayak bah pelacur, kebenaran di mana-mana tetap ada. Yang benar ya tetap benar, walaupun yang membawa ini bukan orang yang benar. Ya, peh yang membawa ini pelacur terus tidak dianggap kebenaran, 1 tambah 1 2. Karena yang ngomong adalah kamu sebagai pezina, pelacur, maling. 1 tambah 1 kalau kamu yang ngomong bukan 2, 4. Kan gak bisa, itu tetap 2. Itu kebenaran menurut filsafat. Bah sing ngomong sapa ae, bah kiai lek sing diomongno gak bener tetep gak bener. Ini tantangannya Allah kepada filosof. Apa yang disampaikan Allah kepada filosof? Filosof dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, bahkan sebelum Nabi Musa dilahirkan, itu kan selalu mencoba berpikir tentang sebab akibat. Sehingga kita mengenal teori itu namanya teori kausalitas. Ya, adanya panas, adanya asap, berarti adanya api dan bara api di bawahnya. Adanya terang ini berarti ada yang bikin terang, adanya lampu. Ini kan teori-teori sebab akibat. Nah, teori-teori kausalitas itu diterjemahkan dalam bahasa namanya sabab musabab. Ya, sabab musabab. Terus ditantang oleh Allah para filosof, coba kamu jelaskan tentang realitas. Bahasa Qur'annya al-haq.
mukjizat. Coba kamu tantang realitas mukjizatnya, masih ada kan? Realitasnya kalau orang Jawa apa? Ya kasus nyata, barang katon. Ilmu matematika ya katon, semuanya katon. Ya, di mana-mana 1 tambah 1 2. Walaupun itu unsurnya kesepakatan para ilmuwan. Kalau dulu tidak disepakati 2, sepakatnya 3, ya tetap akhirnya jadi 3. Semua orang mengatakan 3. Jadi 1 tambah 1 itu kesepakatan para ilmuwan, namanya 2. Itu hasil berpikirnya seorang filosof. Kalau yang namanya mukjizat dan realitas itu, mana mungkin sesuatu yang terjadi di dunia ini bertentangan dengan hukumnya yang sudah real. Gak mungkin bertentangan. Orang mengatakan, wah gak masuk akal. Kata Al-Quran, bukan gak masuk akal, itu akalmu yang tidak bisa menjangkau. Dulu Nabi cerita Isra Mi'raj, semua orang tertawa. Sekarang orang pergi ke bulan, baru dia bisa memahami. Oh iya. Nah ini filosof ini ditantang juga sama Allah. Kemudian orang-orang yang berpikir bukan filosof lagi tapi metafisika. Sing jarene wis gampang weruh sadurunge binarah. Ini ditantang oleh Allah. Coba orang-orang yang mengatakan dirinya ahli metafisika ditantang. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa semua ini universal? Kamu wis roh sadurunge binara. Terus ditantang oleh Allah, coba jelaskan kepadaku kapan kamu mati dan kapan kamu dilahirkan. Ketika kamu sebelum lahir, apakah kamu sudah tahu keadaanmu sebelum kamu dilahirkan? Ya. Ini filosof ditantang sama Allah. Kita apakah pernah ingat apa yang kita perbuat sebelum dilahirkan di muka bumi? Nggak pernah tahu. Makanya di Quran itu menjelaskan sebenarnya maulid itu ada 2. Maulid yang pertama, ketika orang tua kita itu berhubungan biologis, dan ketika berhubungan biologis Allah menyertakan Nur Muhammad masuk ke dalamnya, maka disitulah kelahiran manusia yang pertama melalui jalan drenan yang namanya nutfah dan spermanya itu jenengan, makanya disitu baru lahir. Setelah berproses di kandungan masih di alam misalnya manusia, ya, ketika itu ditiupkan ruhnya, kemudian sempurna dilahirkan ke muka bumi. Ini kelahiran yang kedua. Makanya metafisika Jawa poso wetonmu yo, nah itu kelahiran yang pertama, bukan kelahiran yang kedua. Kalau kelahiran kedua ya kayak Maulid Nabi itu diperingati yang lahir di dunianya. Tapi ketika Nabi menjadi Nur Muhammad, masih menjadi Nur Muhammad, apa pernah kita peringati? Padahal Nabi itu sudah lahir sebelum kita, dan semua makhluk ini lahir. Ya, maka metafisika Jawa mengatakan poso weton ben kowe dadi wong sukses. Poso weton ben kowe dadi wong dadi jalmo liwe. Nah, itulah pandangan Allah tentang metafisika. Coba ingat-ingat kamu ketika berada di alam kandungan ibumu. Nah, maka Allah mengatakan tempatmu bersemayam itu namanya rohim. Bahasa Jawa ini rohim, jadi rahim. Ya, itu metafisikanya orang Jawa. Namanya tempat itu adalah kawah condro dimuko. Itu metafisika Jawa. Kenapa Allah memberikan jawaban? Gua karboni wong tuwamu kuwi jenenge rohim. Terjemahan lesan Jawa rahim. Ya, makanya namanya rahim sang ibu. Tempat Allah menggembleng kita saat kita dilahirkan yang pertama. Ini metafisika. Orang-orang metafisika ditantang oleh Allah. Bisa nggak kamu menjelaskan di situ? Orang Jawa menantang, orang menjelaskan.
itu kan ada yang namanya dulur popot timo pancer, ya itu dari yang namanya kakang kawah di hari-hari bla 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 bla. Allah menyebutkan menunggu terlalu bulat. Yang penjelasan mafhumul wujud yang seperti bulat. Wes menunggu sedikit jamin. Metafisika oleh Allah dijelaskan di situ namanya jamin. Janna yujidun jamin jin. Makhluknya termasuk jin jamin. Jamin adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat ketika berproses. Ibarat ketok magic ditutup gate, sampean nggak boleh melihat ke dalam. Itu urusannya bukan ketok magic. Urusannya Allah dan para utusan Allah untuk menjadikan kita menjadi insan kamil. Ya ini jenenge namanya janin. Kalau usah toko-toko kawas kalau di muko, ya kakang kawah di hari-hari marmati, kakang kawah di hari-hari dulur bapak semuanya kesuwen. Nah, metafisikanya Allah di sinilah namanya janin. Kamu menempati rahim dan kamu ketika berada di dalam kandungan ibumu itu semua rizkinya melalui mulut ibu. Dan di situ ada namanya tali pusar. Nah, orang Jawa metafisikanya pusar. Ancer-ancer pusarnya ini. Nah, ini tantangan metafisika. Bukan bicara klinik, ini bicara metafisika yang memang unsurnya tadinya klinik, nggak bisa dijelaskan oleh akal. Tugasnya Al-Quran itu merasionalkan segala sesuatu yang irasional. Makanya belajar tafsir itu jenengan harus bisa merasionalkan segala sesuatu yang irasional. Ini tantangan Allah. Kemudian tantangan apa? Ini dijelaskan oleh ulama, ya. Mafhumul wujud badihiyun maqulun binafsihi dzatihi. Saya terjemahkan bahasa Inggris ketika ada yang tanya orangnya berbahasa Inggris, ya jelas saya jelaskan ini the concept of existence. Mafhum, the mafhum itu the concept. Konsep mafhumul wujud, ya konsep wujud. Badihiyun swabukti. Dengan sendiri yang orang Indonesia ketika saya bicara swabukti paham enggak? Swalayan paham? Apa? Blonjo karpe dhewe terus sak kenek nunjuke. Itu swalayan. Sak kayak duwe kerjaan dhewe namanya kan swalola. Nah, kalau swabukti itu tidak butuh bantuan orang lain untuk membuktikan eksistensi dirinya. Namanya swabukti, dalam bahasa Arab namanya badihiyun. Adanya yang namanya realitas itu tidak perlu dijelaskan dengan penjelasan yang lain. Tidak butuh bantuan unsur yang lain untuk menjelaskan. Nyatanya orang hidup itu kata Allah butuh realitas real. Orang hidup aja butuh kepastian hidup. Masa yang menghidupkan ini tidak mafhumul wujud? Masa nggak real? Karena apa? Perjalanan intelektual jiwa kita yang tidak pernah diajari, hanya akal kita, makanya kita nggak bisa ma'rifat kepada Allah. Makanya ada jamaah yang beberapa khusus itu kan mempelajari mengenal perjalanan 4 perjalanan intelektual jiwa. Kalau jenengan masih intelektual, logika akalnya jenengan ini akliyah, ya, belum sampai di sini ruhaninya belum. Ketika melancong ruhaninya, jenengan metafisikanya orang Jawa pasti membayangkan ngerogo sukmo, ngeratut rogo, ya, traveling. Ya, akhirnya apa? Ya itulah. Jadi tantangan Allah juga menjelaskan pada metafisika. Ya saya pelajari metafisika di Jawa karena sejak kecil saya anak cucunya orang Jawa ya sudah disuguhkan yang berbau-bau mistik, metafisis. Oleh selamatan ya, engkau kan ya selamatan namanya makamnya si Mbah itu. Mbah, iki hajate Pak Supriyadi nggih, iki butuh kabel hajate nggih, iki beli-beli nggih, iki ucet-ucete nggih, iki sebab kabel sebab golong nggih, muga-muga dikabulake. Ya muga-muga rezekine golong-golong.
Ini metafisika mengajarkan kepada kita berdoa kepada Allah tidak perlu kata-kata. Jadi di dalam metafisika kita memohon kepada Allah tidak perlu huruf, tidak perlu kata-kata, tidak perlu apa-apa dan tidak perlu bunyi-bunyian. Makanya ketika Nabi menghadap ke arah sana, terus sorbannya disabitkan begini. Tiba-tiba hujan yang lebat pindah ke sana. Ini berdoa hanya menggunakan simbol secara metafisik. Allah nggak sebodoh kita. Kita kedip-kedip ini aja sudah tahu loh. Anak kecil karena sudah kita biasakan dengan filosofis, metafisis. Nah nanti kalau bertamu kepada orang begini-begini ya, ketika dipendiri gini kan anak sudah tahu dengan simbol gitu aja. Gak perlu gak boleh, tapi orang tuanya gak mendekat. Sudah intelektual otaknya nggak diajari, apalagi intelektual jiwanya. Jadi metafisika. Allah menantang pada orang-orang yang mengatakan dia sebagai ahli metafisika. Berdoa dengan menggunakan simbol. Jadi menyembelih ayam itu berdoa dengan menggunakan simbol. Orang yang tidak tahu musyrik itu. Nabi juga sama dulu berdoa menggunakan simbol. Ibnu Abbas ketika ada orang sakit ya datang, wes waca niki ayat iki yo, betul saged maca kula niki buta huruf, betul saged maca Quran. Sampai Ibnu Abbas tuliskan sembuh. Karena ada kiai nulis jimat jadinya kurofat bid'ah. Ya itulah tantangan menantang orang metafisik Quran itu. Kamu tulis saja sudah keluar mukjizatnya. Kemudian apa amal kok tulis kok waras. Makanya dulu anak kecil itu dikalungi hitam-hitam di sini sampai umur 2 tahun. Karena bapak ibunya itu tidak bisa membaca Quran, sama Mbak Yai dikasih sikap ditaruh sini biar tidak diganggu oleh setan, iblis dan penyakit. Nah ini kan tantangan metafisika. Dan kalau bapak ibunya pinter ngaji, ya nggak usah dikasih bandul di sini, kasihan berat dibacakan Allah. Minum nak, ya putunya nggak sampai kelar. Ya. Nah ini tantangan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mengaku dirinya ahli metafisika. Ini dicontohkan kepada semua umat beragama. Allah itu begini, katanya kamu itu beragama dan punya Tuhan. Ini bukan hanya umat Islam saja yang disindir Allah, ya semuanya. Tapi kenapa kamu masih berbuat keji dan zalim? Ya, ini. Kemudian Allah memberikan tantangan kepada orang tentang spiritualitas dan moral. Nah, itu tadi metafisika, ini spiritualitas. Jenengan kan sering mengatakan, oh ini guru spiritual tuh, ngerti gak maksudnya spiritualitas? Kadang-kadang branding itu sudah terlanjur terkenal, tapi meleset maknanya. Ya, orang-orang yang mengaku ahli spiritual dan moral, ya, disuruh menjelaskan. Sudah jelaskan versi bagaimana sih yang namanya spiritualitas dan moral. Di zaman Nabi itu banyak orang masuk Islam berbondong-bondong dan ujung-ujungnya murtad lagi. Kenapa? Orang membaca teks yang diajarkan Nabi, diajarkan para sahabat,
ini Muhammad. Kita disuruh beribadah, sholat, bla 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 bla. Pahalanya semua untuk dia dan keluarganya. Masuk akal tak? Dengan guru spiritual, macam aku guru spiritual. Ini loh, orang pada masa Nabi sudah mengatakan begitu. Apakah nanti tidak akan seperti itu kalau orang yang belajar filsafat gak mengenal Al-Quran yang sebenarnya? Teks itu kan semua doa itu ditujukan pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ada yang kejenengan dan keluarga jenengan. Ini terjadi. Tinggal menunggu aja waktu. Akan banyak orang murtad ketika memahami teks itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Semua itu kepada Nabi Muhammad, keluarganya kepada Nabi Ibrahim. Yang menurut konsepnya agama Islam, dia adalah bapak manusia, bapak peradaban. Orang Kristen juga sama, orang Yahudi juga sama. Tapi kalau dikaji dari ilmu teks, ya memang itu doa kepada Nabi Muhammad semuanya. Yang diuntungkan siapa? Kita? Nggak ada. Nah, makanya jangan heran kalau nanti banyak orang murtad gara-gara memahami teks dan tidak belajar ilmunya memahami teks, seperti ilmu filologi, ya, tidak memahami teks. Ya. Kemudian Allah memberikan tantangan setelah orang membaca doa-doa di dalam ibadah itu, ritualnya orang Islam banyak yang menyudutkan. Yang diuntungkan adalah Muhammad dan keluarganya dan kakek moyangnya. Kok tidak ada satupun yang untuk saya? Bagian yang paling banyak adalah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu hanya dengan baca sendiri. Kalau dengan hatinya goyah, ya ini nanti tantangannya, ditantang oleh Allah. Nah, Al-Quran ini memberikan tantangan bahwa kalau kamu ingin memahami Al-Quran, maka ya kamu orang yang belajar spiritual, moral, ya, belajar spiritual moral, ya harus paham kenapa di situ teksnya kok Muhammad dan Nabi Ibrahim. Yang memperkenalkan kita Islam itu siapa? Apa spiritualis? Kan ya bukan. Yang memperkenalkan itu adalah Nabi. Dan Nabi itu melanjutkan ajaran nenek moyangnya, namanya Ibrahim. Ya. Maka kita sebagai orang yang bermoral, yang gak boleh meninggalkan yang namanya Muhammad dan yang namanya Ibrahim. Makanya ketika jenengan ngaji, saya kasih sanad. Ini loh, saya belajar dari guru saya namanya ini. Dan sepanjang inilah yang kita fatihai, karena beliau-beliau ini yang menjadi perantara atau wasilah ilmu sampai kepada kita. Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat para tabi'in sampai ulama, ya ulama kepada guru kita, terus kepada kita. Itu kan proses turunnya. Maunya nggak mau begitu, langsung nulis buku, penulis, autornya adalah si A. Kalau nggak pacarnya ditulis sebagai eksekusi saja, memang keluar dari otak kita semua kan, ya enggak. Nukil alias jiplak dari orang lain, nggak mau disebut plagiator. Makanya kalau kita bicara moral, ya Nabi Muhammad dulu lah yang kita doakan, barulah Nabi Ibrahim kesana sampailah kepada Allah. Ini orang yang bicara moral. Nyatanya kamu ngutip tulisan orang lain, saya tanya sendiri, mana moralnya kalau
moral yang nggak ada. Kemudian bagi sarjana dan ilmuwan, ya, ini dari perhatian banyak orang. Kalau dari bahasa orang-orang yang tahu tadi mengatakan dari metafisika urus satu binara, coba jelaskan tentang yang goib-goib. Paling kan ya cuma merem, ini kondisinya begini-begini. Ya kita kan yang nggak tahu. Itu kan yang hanya di alam imajinasinya dia. Allah membantah kalau itu bukan goib, itu imajinasi. Ya. Makanya Allah memberikan terminologi goib. Terus diterjemah bahasa Indonesia, goib itu digelap-gelap yang serem-serem. Nah, kembali lagi kesalahan-kesalahan kita itu mesti terjemahnya. Terjemahnya, si terjemah mau jelek, ya kayaknya goib jadi medeni. Jadi goib itu kalau berjalan ya sudah traveling out of body. Kita berjalan tidak membutuhkan physically, ini nggak butuh. Ya. Berpikir ya sudahlah out of order, kalau ATM sampai macet bentek. Ya, ini tantangan Al-Quran diberikan pada sarjana, ya ulama-ulama di luar Islam untuk mengkaji. Silahkan, dari segala sisi siap Quran dikaji. Setahu saya itu kitab suci yang berani menawarkan dirinya untuk dibredeni sampai jero-jeroannya itu ya Al-Quran. Ya. Bagi filosof, Al-Quran ya memiliki banyak kualitas istimewa dari realitas yang dijelaskan secara sistematis. Kan melompat-lompat, ya, lompatan-lompatan berpikir. Manusia itu kan lompatan-lompatan berpikirnya kan kadang-kadang lompatnya jauh balik lagi, jauh balik lagi. Sudah, ini aja nih, kan kalau bikin perencanaan bisnis melompatnya ini sampai konconnya waduh diparani karena lompatan berpikirnya terlalu jauh. Padahal yang di sebelahnya yang menguntungkan tidak dipikirkan. Maka disindir Quran. Kenapa kamu cari jauh-jauh? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menjadikan Nabi dan Rasul dari golongan kalian sendiri, bukan dari golongan yang lain. Outsourcing gitu loh maksudnya. Kalau sekarang orang outsourcing Nabi dan Rasul itu teman-teman pegawai tetapnya Gusti Allah. Ini. Kemudian bagi seorang sosiolog, Al-Quran memiliki banyak sistem sosial yang dijelaskan di dalamnya. Jadi timbang mikir budak-budak mikir manusia, ini bisa jelasnya kabeh kebahagiaannya dan kepedihan hidupnya itu bukan dari unsur sosial yang ada di lingkungannya, semuanya ada di internalnya dia. Orang kan mempelajari sosiologi kehidupan, sosiologi masyarakat, ya, akhirnya kesejahteraan dipelajari bulat-bulat lah sampai jadi tesis, jadi disertasi, sampai jadi kumnya guru besar. Allah menyederhanakan, menunggui bulat-bulat betul, ya, menungso bahagia sedihnya itu satu, nafsunya, karena sahabatnya selalu mengalahkan jiwanya dan akalnya. Saya ini delok ini secara sosiologis, mana orang tidak punya mobil di garasi rumahnya. Orang itu kata Allah membahagiakan dirinya atau membahagiakan orang lain. Nah ini tantangan sosiologi. Sudah jenengan saja lah, tak orang lain. Jenengan kesini naik motor, itu kan dia lebih ngirit. Ngaji bawa mobil lebih mengenaskan nggak? Operasionalnya kan tinggi. Wes pajak ke mobil jelek begini aja 3 juta 1 tahun. Sudah motornya malah gelis, ya. Sehingga kita memarkir kendaraan di garasi itu yang bahagia bukan kita,
sendiri. Ini sosiologi, orang sosiolog dengan. Makanya Al-Quran gak boleh berpikir terbalik. Seorang politisi, sudah Allah menantang politikus. Al-Quran menjelaskan semua yang ada di dalam Al-Quran tentang politik, ya. Banyak hal ikhwah tentang manajemen politik, manajemen konflik, itu sudah dijelaskan oleh Allah di Al-Quran. Bagaimana mempengaruhi manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki supaya orang itu simpati kepada dia, itu dijelaskan di Al-Quran. Bagaimana cara mengelabui orang lain seakan-akan kita menjadi orang yang paling soleh di tengah-tengah orang, mencari simpatisan bagaimana. Allah mengajarkan gampang, gak usah pasang baliho larang-larang. Wis iling aku tok ya kok atine ngomong tak klik pilih awakmu. Sebagai itu tak ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub wal absar. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati dan pandangan mata, bolak-balikkan hati mereka, pokok ujung-ujungnya masuk ke bilik nyoblos gambar saya. Ini orang pasang iklan sama sekali hati malahan. Karena dia tahu minta kepada Allah dari manajemen politik, ya muqallibal qulub wal absar, sabbit qulubana, ya kan? Ulama harus mengajarkan begitu, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Jadi kan di branding yang luar biasa, bagus, ganteng, cantik, gelarnya deret-deret. Allah kalau nggak membalikkan hati mereka kepada Dia, ya zom. Ini Al-Quran menjelaskan kepada kita. Al-Quran menjelaskan administrasi publik, kepemimpinan, semuanya ada di Al-Quran. Dan kekuasaan, tipe-tipe kekuasaan itu dijelaskan. Contohnya, kalau orang menganut khalifah, berarti kepemimpinan sistemnya itu khilafah. Kalau orangnya itu menganut pemimpinannya amir, ya, berarti disitulah imarat. Makanya Arab menjadi Arab Emirat. Kalau kepemimpinannya yang dipilih namanya imam, maka disitulah imamah sebagaimana yang ada di Iran. Ya. Kalau kepemimpinannya pinginnya adalah monarki, Allah sudah menjelaskan di situ ada namanya Malik atau Sultan, ya, Raja atau Sultan, yaitu monarki. Dan monarki itu bagaimana? Mau monarki yang absolut atau monarki yang parlementer dan sebagainya, tergantung modelnya, kamu silakan. Ini garis besarnya sudah saya kasih tahu. Dan tidak mungkin orang bisa khilafah semuanya karena tipologi manusia berbeda. Nah, itu akhirnya diberikan lagi pada astrolog. Nah, Al-Quran memiliki banyak cerita tentang astrologi. Painpon Wadi Kliwon yang punya cerita, ya. Perbintangan Aries, Pisces, Sagittarius yang punya cerita. Wes cocok no sing bener itu ngaku, itu ngamu. Allah mengatakan begitu. Allah memberikan bagi hakim jaksa tentang keadilan, kepastian hukum yang dijelaskan oleh Allah. Bagi seorang psikolog, ya sudah dijelaskan oleh Allah. Apa? Kita orang Indonesia saja dengan jadi psikolog, karena psikologi yang dengan pelajari semua konstruksi berpikirnya barat. Yes. Dan masalah ilmunya yang dipelajari dari dunia. Terus jangan didatangi oleh klien orang ini dari etnis Tionghoa. Kira-kira yang dengan jelaskan kepada mereka cocok nggak dengan sebagai psikolog? Yang jelas nggak cocok. Psikologi ini orang Jawa, terus psikolog yang satu orang Madura, kliennya orang Cina. Apa yang mau dijelaskan? Karena psikologi itu pengaruh kehidupan keluarga juga kental, budaya juga kental, sistem kehidupan strata sosial juga kental.
Mau menjelaskan bagaimana? Kita jelaskan begini-begini, psikologi cowok. Ya kan cocok orang Cina ya datang. Jadi datang sama-sama Jawa, masih bisa menjelaskan dari sisi orang Jawa. Maka Al-Quran mengatakan, ini loh sudah saya jelaskan, umat manusia itu terbagi ini sudah dijelaskan oleh Allah. Lek wong kaya ngene dadi sing rusak jerone iki jenenge bae suku bangsane apa lek rusak iki ngene. Orang Jawa dan Cina memiliki kesamaan. Kalau orang Jawa menganggap orang tua ini adalah pangeran Katon. Kalau orang Cina berbakti kepada orang tua itu adalah bagian dari ibadah yang sangat besar. Terus istrinya orang Jawa mengadu pada psikolog. Saya tuh heran, mertua saya tuh selalu bercampur dengan kehidupan saya. Tapi suami saya tuh nurut aja. Suami saya ya S3 tapi kok goblok. Bukan begitu, itu secara psikis, psikologi. Itu karena ajaran di Jawa harus tunduk sujud sama orang tua. Kamu gak bisa walaupun psikolog merubah itu. Karena itu bagian dari ibadah. Apalagi orang Jawa mengatakan orang tua ini perwujudan Tuhan yang bisa dilihat. Apalagi wali karo wong tua dicap kualat. Orang Sunda pamali. Ya. Apa berani? Nah, ini sosiolog bingung kalau sosiologi barat. Maka ketika ada satu seminar, satu pertemuan teman-teman itu, terus sih gak bener nih mas. Ya saya sampaikan, saya kalau menyampaikan tidaklah itu sekuler, karena sekuler melebar. Ya. Karena psikolog itu pada intinya, kenapa seperti itu di luar Islam? Kita bicara Islam ya. Karena kebanyakan manusia itu namanya godlessness. Bahasa Inggrisnya godlessness. Tidak pernah menyertakan yang namanya Tuhan dalam segala kehidupan kita. Lek duwe akeh pede gak butuh bantuan pangeran, tapi lek duwe entek nang kubur-kuburan dilakoni. Nepi nang kuburan belum tentu mereka itu sudah kholwat. Tuh berutang mereka jadi borek bangkrut, tokonya tutup dan sebagainya, ya kan? Nah, ketika kamu hidup secara psikologi ya psikis ini, setiap saat kamu menyertakan Tuhan, kamu tidak akan kecewa seperti ini. Maka hormon bahagiamu akan hilang kalau kamu tidak menyertakan Tuhan. Yang bisa membahagiakan dan menyelamatkan kita itu keikhlasan kita. Coba sambil berjalan, ya kita bisa dengan itu, ya itu. Bandingkan dengan kita. Saya diri numpak mobil dan gak ketahan. Ya, coba bayangkan kita menghadiri undangan, baca doa untuk keluarga yang mati, gak dikasih makan, gak dikasih, orang semua datang, hanya dikasih minum, kolok. Bandingkan seperti itu. Kita tidak menghina orang, tapi kita supaya bisa mengikuti bagaimana ritme kehidupan yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Makanya Allah mengatakan wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu itu bukan akhirat dunia akhirat. Walal akhirat itu masa depanmu itu lebih baik dari masa lalumu. Kalau sudah jatuh ketimpa tangga dan masuk lubang yang pertama, ya jangan diulangi. Belajarlah dari kehidupan itu. Ini namanya psikologi. Ngerti bisnis menuju negara melarat atau malah terus-terus. Itu semua dimotivasi oleh motivator. Kegagalan merupakan modal yang paling besar. Iya, lek gagal itu gak mau model. Kira itu loh,
menyertakan Tuhan dalam kehidupannya. Ini juga tantangan-tantangan luar biasa. Ya, tantangannya yang berikutnya bagi orang-orang yang suka mengatasnamakan agama Islam. Maka di ilmu modern ada Islam dan Islamisme. Dulu muncul sinkretisme. Dengan tahu sinkretisme itu apa? Muncullah budaya-budaya yang dibuat oleh orang itu sendiri, tapi minta budaya ini diakui bagian dari agama, baik Islam maupun non-Islam. Sekarang banyak juga politik gerakan politik itu minta diakui sebagai bagian dari agama. Ya, ini minta diakui sebagai bagian dari agama, seakan-akan itu wakilnya Allah di muka bumi, demo mengatasnamakan agama. Yang baju Islam ya namanya Islamisme, ya, yang di Barat Kristen ya Kristianisme. Padahal belum tentu itu bela agama. Sekarang saya ini pemerintahan sah ini jadi demo, mundur, macam-macam. Ya sudahlah, saya nggak nyebut merek, tidak bisa menyaksikan setiap hari. Mungkin hari ini tadi itu namanya Islamisme. Orang yang menggunakan agama sebagai alat tujuan hidupnya. Politik yang dia gerakkan itu seakan-akan itu adalah bagian dari ajaran agama Islam. Yang Buddha ya sama Buddhaisme, Hindu ya sama Hinduisme. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya duit. Makanya Allah ini sudah mengisyaratkan dari dulu kepada kita apa yang akan terjadi kalau sudah banyak memeluk agama Islam. Belum tentu mereka itu mukminin yang sejati. Islam saja itu ada Islam yang beneran, nama Islamisme, demi gerakan kepentingan kelompoknya dan dirinya. Pasang spanduk, turunkan presiden, bajunya semuanya Islam, coraknya ya. Itu namanya Islamisme. Makanya kalau dengan ngaji tafsir begini kan tahu. Belum tentu kita dukung. Nah, bagus sekarang ini usiku termasuk gini itu kan hukum Islamisme. Ya, Islamisme itu orang yang membuat satu gerakan politik yang luar biasa. Gerakan-gerakannya, konsep-konsepnya itu yang dibuat oleh mereka. Mereka ingin itu diakui bagian dari agama. Yang Islam ya bagian dari Islam. Sekarang muncul syariatisme. Semuanya jilbab pun harus syar'i, kayak ini gak bagian dari Islam. Cingkranisme. Gak cingkrang gak bagian dari Islam. Bawarisme, jilbab gak sampai bawahnya gak bagian dari Islam. Inilah namanya Islamisme. Banyak kan orang yang sekarang seperti itu. Coba saya bawa tes ngaji. Paling dapat dua kalau tidak hubungan kualitasnya. Karena mereka itu hanya Islamisme. Mengatakan jihad itu harus angkat senjata. Pada Nabi Muhammad jihad itu melawan hawa nafsu, bukan membunuh orang. Ini disyaratkan oleh Allah ya dari ayat ini 20 sampai 22 23. Islam ini apa bakarmu? Jubai oleh Abu Lahab ya wis lah. Itu tujuan Islamisme. Makanya bener Gus Dur. Islam itu gak perlu dibela. Islam masing bela dewi. Jangan terjebak akhirnya politik identitas muncul dengan Islamisme. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, marilah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini membawa manfaat dan barokah di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana Allahumma razaqna fahmana bila hubbul muslimin wa rahmatina. Amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. Akhir kalam inna suratul mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.